Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turab dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turab sebagai da'inya, menyalurkan dana bantuan kepada kelompok Khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entop, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turab untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turab, yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan Yayasan Ihya Turab untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para Khawarij. Ya ikhwan, demikiankah ahli sunnah? Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi, dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turab, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan Khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar Khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Ngeruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdir hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Ihya Turab untuk melancarkan misinya di negeri ini, membantu kaum Khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan
walaupun tanpa bantuan dari Ihya Turath. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua sana mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya Turath.